Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para santri kelas 10 Madrasah Aliyah Normal Islam Putra, kembali kita pada hari ini melanjutkan pelajaran kita dengan mata pelajaran An-Nahwu. Melanjutkan dengan pembahasan kita yang terkait dengan dhamir, di mana kita mengetahui dhamir dalam bahasa Arab dikenal dalam bahasa Indonesia dengan sebutan kata ganti. Di mana kita telah mengenal di mana dhamir itu dalam bahasa Arab ada 3 bentuknya. Yang pertama, ad-dhamirul munfasil. Munfasil artinya terpisah, tidak bersambung. Maksudnya dhamir yang bisa berdiri sendiri tanpa harus terkait dengan kata lain. Ini ada 2 bentuknya dari segi penggunaannya. Ada dhamir munfasil yang penggunaannya khusus dengan yang marfu' sebagai subjek. Subjek dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan mubtada. Yang kedua, ada dhamir munfasil yang penggunaannya khusus yang mansub. Ketika di dalam kalimat, dhamir ini selalu berfungsi sebagai maf'ul bih, maka disebutlah dengan dhamiru raf'in munfasil. Yang kedua, dhamiru nasbin munfasil. Itu yang terkait dengan dhamir munfasil. Yang kedua, ad-dhamirul muttasil. Muttasil artinya bersambung, di mana dhamir ini tidak bisa berdiri sendiri, selalu terkait dengan kata lain. Di mana kita juga mengenal dhamir muttasil itu bisa kita lihat di fi'il madhi, yaitu jumlahnya kemarin ada 5. Bisa juga kita lihat di fi'il mudhari' dan fi'il amr yang jumlahnya 4. Mudhari' dengan amar sama. Nah, 5 tambah 4 jumlah keseluruhannya sepertinya 9, tapi pada hakikatnya cuma 6. Ke-6 dhamir muttasil yang ada di fi'il madhi atau di fi'il mudhari' atau di fi'il amar ini selalu ketika dia berada di dalam kalimat berfungsi sebagai fa'il, ataupun nanti kalau dia berubah menjadi naibul fa'il. Dan pada pembahasan dhamir muttasil juga kita telah membahas 3 dhamir yang terkait dengan pembahasan dhamir muttasil, yaitu ada yang disebut dengan ya'ul mutakallim, artinya saya. Yang kedua, kaf. Untuk orang kedua bisa dibaca ka, kamu, atau dibaca ki, yang artinya juga kamu. Yang ketiga, ha. Bisa dibacanya dengan hu atau bisa dibacanya dengan ha. Ketiga dhamir ini, baik ya'ul mutakallim atau kaful khitab ataupun ha'ul ghaib, ketiga ini ketika berada di dalam suatu kalimat
maka kita hanya bisa melihat kata sebelumnya. Kalau kata sebelum ketiga dhamir ini berbentuk fi'il, maka ketiga dhamir ini berfungsi sebagai maf'ul bih. Tetapi kalau sebelum ketiga dhamir ini kata berbentuk isim, maka ketiga dhamir ini berfungsi sebagai mudhaf ilaih. Atau sebelum ketiga dhamir ini adalah huruf jar, maka sudah pasti ketiga dhamir ini majrurun biharfi jar. Nah, pembahasan kita ketiga yaitu ad-dhamirul mustatir. Mustatir artinya tersembunyi. Pada pembahasan kali ini yang ingin kita pelajari dua hal. Seperti biasa, satu, siswa memahami arti dhamir mustatir. Maksud dari dhamir mustatir. Kedua, siswa memahami bentuk-bentuk dhamir mustatir. Apa saja? Untuk poin pertama, arti dari dhamir mustatir. Mustatir artinya tersembunyi, tidak terlihat, tidak nampak. Yaitu dhamir yang ada tetapi tidak terlihat dengan kasat mata. Itu adalah ad-dhamirul mustatir. Di dalam buku coba kalian periksa al-qaidah. Ad-dhamirul mustatiru, dhamir mustatir itu adalah huwa dhamirun, dhamir ittasala bil fi'li, dia ada dengan kata kerja, dengan fi'il, tetapi min ghairi ayyazhara fil lafzi, tetapi tidak bisa terlihat, tidak terlihat wujudnya, tapi ada. Nah, itu yang disebut dengan ad-dhamirul mustatir. Nanti ketika kita membahas dhamir mustatir ini, pertama kita akan melihat di fi'il madhi. Apa saja dhamir mustatir di fi'il madhi itu? Dalam bahasa Arab, dhamir mustatir di fi'il madhi itu ada dua. Pertama, ada nanti huwa, takdirnya. Contohnya, kalau ada dalam kalimat Abi safara ila Makkah. Abi itu isim di awal kalimat. Berarti dia berfungsi sebagai subjek. Subjek tadi sama dengan istilah mubtada dalam bahasa Arab. Sementara safara adalah fi'lun madhin. Dan kaidah dalam bahasa Arab, setiap fi'il pasti ada fa'ilnya. Fa'ilnya dalam kalimat ini bukan kata abi, karena kata abi itu berfungsi sebagai subjek, mubtada. Akan tetapi fa'il dari kata safara ini adalah dhamirun mustatirun, taqdiruhu adalah huwa. Jadi saya ulangi, abi mubtada, safara fi'lun madhin. Sementara fa'iluhu, fa'ilnya dhamirun mustatirun, taqdiruhu huwa. Nah, huwa ini yang disebut dengan dhamir mustatir. Yang kedua adalah hiya. Contohnya kalau di dalam kalimat ummi tabakhatir ruz. Ibu. Tabakhat, memasak. Kata ummi dalam kalimat ini sama dengan kata abi pada contoh di atas, berfungsi sebagai subjek, yaitu mubtada, isim di awal kalimat. Sementara kata tabakhat itu adalah fi'lun madhin.
Sebagaimana tadi saya sebut, setiap fi'il itu pasti ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya itu dalam kalimat ini? Bukan kata ummi sebelumnya, karena kata ummi tadi sudah berfungsi sebagai mubtada. Tetapi fa'il dari kata tabahat adalah dhamirun mustatirun taqdiruhu hiya. Nah, hiya ini yang disebut dengan dhamir mustatir. Jadi dhamir mustatir di fi'il madhi ini cuma dua. Pertama huwa pada contoh abi safara ila Makkah. Kedua hiya pada contoh ummi tabakhatir ruz. Nah, sekarang kita melihat dhamir mustatir di fi'il mudhari'. Apa saja? Dan fi'il mudhari' ini salah satu cirinya adalah fi'il yang diawali salah satu huruf yang disebut dengan huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah itu diantaranya adalah a, hamzah. Contohnya usolli fil masjid. Saya sembahyang di masjid. Kata usolli itu adalah fi'lun mudhari'un. Setiap fi'il tadi kaidahnya pasti ada fa'ilnya. Fa'ilnya adalah bukan kata a, tapi kata a ini hanya petunjuk saja. Fa'ilnya di sini adalah dhamirun mustatirun taqdiruhu ana. Ana ini bisa ditunjukkan dari kata a di awal kalimat. Usolli, makanya artinya saya sembahyang. Tetapi a itu bukan, hamzah itu bukan fa'il. Itu cuma disebut dengan harfun mudhari'. Tetapi hamzah di awal kalimat itu menjadi petunjuk bahwa di dalam kata usolli itu ada dhamir mustatir, takdirnya ana. Yang kedua, huruf mudhara'ah itu adalah nun. Contohnya nusalli fil masjid. Sama tadi nusalli fi'lun mudhari'un, fa'ilnya bukan nun. Tetapi nun itu hanya petunjuk saja. Nun huruf mudhara'ah yang menunjukkan bahwa fa'ilnya adalah dhamir mustatir taqdiruhu nahnu. Oke, 3. Huruf mudhara'ah itu adalah ya. Contohnya seperti akhi yusalli fil masjid. Kata akhi mubtada, yusalli fi'lun mudhari'un. Fa'ilnya dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Ya di awal kata fi'il mudhari' itu petunjuk bahwa fa'il di dalam kata ini adalah dhamir mustatir, takdirnya huwa. Keempat, huruf mudhara'ah itu adalah ta. Contohnya seperti ukhti tusalli fil masjid. Ukhti mubtada, tusalli fi'lun mudhari'un, fa'ilnya dhamirun mustatirun taqdiruhu hiya. Hiya ini bisa ditunjukkan dengan huruf di awal fi'il mudhari' yaitu ta. Nah, itulah dhamir mustatir di fi'il mudhari' bisa diketahui dari huruf awal fi'il mudhari'. Dhamir mustatir di fi'il mudhari' ini pertama a, ana. Bisa dikenali lewat di awal katanya hamzah atau nahnu. Bisa dilihat juga ketika huruf awal mudhari' itu adalah nun. Ketiga adalah huwa. Bisa dilihat dari huruf awal fi'il mudhari' yaitu ya. Begitu yang keempat adalah hiya. Ketika diawali dengan huruf mudhara'ahnya ta. Jadi jumlahnya 5. Nanti ta ini juga bisa dhamir mustatir, takdirnya adalah anta. Jadi ta ini bisa menunjukkan kepada dua hal. Pertama hiya, yang kedua kepada anta. Jadi saya ulangi,
dhamir mustatir di fi'il mudhari'. Ini 6 jumlahnya. Ana, nahnu, huwa, hiya, anta. Nah, sekarang kita melihat dhamir mustatir di fi'il amar. Kalau di fi'il amar ini dhamir mustatir cuma satu saja, yaitu anta. Contohnya seperti kata kalimat utlubil ilma. Tuntutlah, carilah olehmu ilmu pengetahuan. Kata utlub itu adalah fi'lu amrin, fi'il amar. Dan kaidahnya tadi ingat, setiap fi'il pasti ada fa'ilnya. Oh, ternyata fa'il dari kata utlub ini adalah dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Makanya artinya tadi utlubil ilma artinya tuntutlah olehmu, carilah olehmu ilmu pengetahuan. Nah, itulah sekali lagi ketika pembahasan dhamir mustatir, yang perlu kalian pahami adalah apa arti dhamir mustatir itu. Artinya adalah tersembunyi, ada tapi tidak bisa terlihat dengan nyata. Ketika membahas fi'il dhamir mustatir, kalian bisa melihat di fi'il yang berbentuk madhi. Dhamir mustatir di fi'il madhi itu ada 2, huwa dan hiya, dengan contoh yang telah saya sebutkan tadi. Di fi'il mudhari' ada jumlahnya 5. Kelima itu bisa sudah dilihat dengan huruf mudhara'ahnya, petunjuk dari keberadaan dhamir mustatir tersebut. Kalau diawali dengan hamzah a, maka dhamir mustatirnya adalah ana. Kalau diawali dengan nun, maka dhamir mustatirnya adalah nahnu. Kalau diawali ya, dhamir mustatirnya adalah huwa. Kalau diawali ta, dhamir mustatirnya bisa hiya, bisa juga dalam bentuk lain adalah anta. Sementara dhamir mustatir yang ada di fi'il amar itu cuma satu saja, yaitu anta. Para siswa yang berbahagia, itulah pembahasan kita kali ini yang terkait dengan ad-dhamirul mustatir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan keberkahannya dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.